Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Selamat tahun baru bagi kita sekalian, terlebih-lebih bagi saudara dan saudariku yang tetap setia untuk mengikuti Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini di tanggal 2 Januari tahun 2026, rasa syukur yang begitu besar yang boleh kita terima di dalam hidup kita, yang melayakkan kita kembali menjalani segala aktivitas kehidupan kita. Satu hal mengingatkan kita hidup di dunia ini adalah kita ada sampai saat ini karena kita hidup dan memperoleh anugerah Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, sebelum kita melakukan silaturahmi dengan saudara dan saudari kita di tahun baru ini, izinkan firman Tuhan menyentuh hati kita, menyapa hidup kita, agar senantiasa sapaan Tuhan bagi kita, mengingatkan kita tentang kebaikan dan perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sebelum firman ini kami sampaikan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Di dalam doa kita bersatu. Kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami, menjamin kehidupan yang memberikan keamanan bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melakukan segala pekerjaan yang boleh kami lakukan pada hari ini khususnya, izinkan Roh Tuhan tetap menolong kami, memberkati setiap langkah kaki yang kami langkahkan. Tuhan tolong, Tuhan berkenan bagi kami di dalam merenungkan firman ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari kitab Mazmur 89 ayat 29. Firman ini kami bacakan kepada kita sekalian. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Inilah pembacaan firman Tuhan, Mazmur 89 ayat 29. Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Ketika kita menerima anugerah Tuhan yang begitu besar, yang mengizinkan kembali kehidupan boleh kita lakukan, boleh kita start kembali di tahun ini. Tentu lembaran demi lembaran kehidupan akan kita lalui saudaraku. Semua rencana indah, semua doa yang mungkin belum terkabul oleh permintaan kita kepadanya. Tapi Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menaungi kehidupan kita seutuhnya, melalui kuasa-Nya yang besar, menyertai setiap langkah kehidupan yang boleh kita lakukan ataupun kita lalui. Sehingga lembaran demi lembaran itu tentunya banyak cerita kehidupan yang akan kita jalani. Mungkin apa yang kita hadapi, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi pemikiran manusia.
Tapi bukan itu membuat kita berhenti ataupun stuck menjalani kehidupan ini. Karena waktu perjalanan kehidupan yang kita lalui, saudaraku, tidak pernah kompromi dengan apa yang kita rasakan. Waktu itu bergulir seturut dengan pekerjaannya bagi dunia ini. Sehingga kita akan menata waktu kehidupan kita bersama janji dan penyertaan Tuhan yang menguatkan kita menjalaninya. Firman Tuhan, seperti yang sudah saya bacakan pada pagi hari ini, kita berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan seperti perikop kita berbicara, memberitakan kepada kita. Dia buktikan kepada Daud. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, dengan cara Tuhan. Satu hal tidak bisa digagalkan oleh manusia. Sama seperti janji Tuhan kepada Daud beserta dengan keturunannya, dan ini digenapi melalui janji Tuhan oleh kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini. Apa yang dijanjikan Tuhan bagi Daud? Dari keturunan Daud Tuhan akan menumbuhkan tunas bagi dunia ini. Yesus hadir dalam penggenapan janji itu. Tentu itulah yang membawa kehidupan kita sampai saat ini. Gaung Natal, nuansa Natal masih memiliki bekas yang begitu dalam bagi kita. Bagaimana kita menerima janji dan penyertaan Tuhan itu masih berbekas dan masih hangat dalam ingatan kita, bahkan kehidupan kita. Ini kembali terbukti bagaimana Tuhan mengantarkan kehidupan kita di tahun yang baru ini. Ini janji pemeliharaan yang Dia berikan dari kasih setianya. Sama seperti kepada Daud, begitu juga dengan kepada kita, saudaraku. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Perjanjian itu tetap hadir di tengah-tengah umatnya, termasuk di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan ragu menjalani kehidupan kita. Jangan pernah ada kebimbangan dan kekhawatiran. Karena Sang Immanuel hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Menyertai kehidupan senantiasa. Dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun kehidupan yang kita alami saat ini. Berkenanlah kiranya Roh Allah menolong kita. Penyertaan, pemeliharaan, dan kasih setia Tuhan itu menguatkan otot-otot rohani kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Firman ini memberikan semangat dan mengingatkan kita tentang penyertaan yang besar akan senantiasa ada bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Berjalanlah dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau mengizinkan firman ini mengingatkan kami akan perbuatan-Mu yang besar. Akan pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami yang tiada taranya. Dari segala apapun yang kami terima untuk mendapatkan keamanan di dunia ini. Terima kasih Tuhan buat janji dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami aman, kami tenang, kami terberkati. Kami diselamatkan. Begitu juga pada pagi hari ini, kami rindu mendoakan situasi bangsa dan negara kami. Kondusif perjalanan pemerintahan negara Republik Indonesia. Semua itu ada dalam pemeliharaan-Mu bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terlebih-lebih bagi setiap jiwa yang tetap setia ikut dalam sapaan teduh ini juga. Pemeliharaan-Mu akan menguatkan jiwa-jiwa yang selalu setia dan berseru kepadamu. Satu hal yang kami doakan di sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan ini adalah GBKP Runggun Klender. Kami sebagai pendeta jemaat begitu juga dengan para hamba-hamba Tuhan, para penatua dan diakan. Bagaimana Tuhan Kau pakai kami bersatu hati, bersatu pikiran. Para emeritus kami yang setia membantu kami, mendukung pelayanan ini Bapa. Berkati setiap keinginan kami untuk dapat membuat yang terbaik. Apalagi GBKP Runggun Klender tahun ini yang akan dilaksanakan pada bulan Februari, di mana KPI Mamre Klasis Jakarta Kalimantan GBKP Runggun Klender yang diprakarsai oleh kategorial Mamre Runggun sebagai panitia. Berikan kekuatan dan berikan hikmat-Mu Tuhan.
agar pekerjaan besar ini, sebagaimana janji Engkau berikan bagi kami, pemeliharaan dan penyertaan, tidak akan membuat nama Tuhan tidak dimuliakan, tapi justru melalui lawatanmu kepada kami sebagai panitia, dapat kami melakukan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin. Berkati setiap pelayanan yang ada di Runggun GBKP Klender. Berikan hikmat sorgawi senantiasa memberikan jalan untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap apa yang kami butuhkan, termasuk pengadaan rumah ibadah, agar senantiasa pelayanan di GBKP Runggun Klender kondusif adanya. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang harus kami minta, tapi cukupkan dari segala apa yang kami minta. Mungkin keterbatasan kami meminta sangat terbatas, tapi kuasa-Mu yang besar mencukupkan segala keperluan yang boleh kami terima dari pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa dan pengharapan yang boleh kami sampaikan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama seperti yang diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku, selamat tahun baru, Tuhan memberkati.